وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian Masjid An-Nur dan pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang paling baik dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita berdoa memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak hanya menjadi pengetahuan, wawasan saja, tapi ilmu yang bisa kita amalkan dan amalan-amalan yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani Allah wa iyyakum, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-22, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah." Pemuda tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Kabarkan kepadaku, jika saya mengerjakan sholat fardu saja, mengerjakan sholat yang wajib saja, dan saya mengerjakan puasa Ramadan saja, puasa yang wajib, dan saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambahi sedikit pun dari itu semuanya, apakah saya bisa masuk ke dalam surga?" Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Artinya, iya, engkau bisa masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim. Jadi di dalam hadis tersebut ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya jika pemuda tersebut hanya, di dalam hadis ini disebutkan 4 amalan yang dia amalkan, tapi semuanya adalah amalan-amalan yang wajib. Yang pertama, saya hanya melakukan sholat yang wajib saja, sholat fardu saja, tidak menambah dengan yang sunnah. Saya hanya puasa yang wajib saja, puasa Ramadan.
Saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Artinya menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan saya tidak menambahi sedikit pun dari itu semuanya. Bisakah saya masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah menjawab, iya, bisa. Ya. Alhamdulillah, karena ini memang hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita. Ya, bahwasanya peluang untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Namun sebelum kita mempelajari hadis Nabi SAW tersebut, seperti biasa kita sedikit memperkenalkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Abdullah. Ini kunyahnya Abu Abdullah. Nama beliau adalah Jabir bin Abdullah. Terkenal dengan namanya Jabir bin Abdullah. Kunyah beliau, yaitu ada beberapa kunyah yang dikenal dari beliau. Ya, kunyah beliau dikatakan beliau itu kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Muhammad. Namun yang masyhur, yang populer, kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Namanya adalah Jabir. Beliau putra dari sahabat yang mulia Abdullah. Jadi beliau dan ayahnya kedua-duanya adalah seorang sahabat. Oleh karenanya doanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ayahnya ini adalah sahabat yang mulia. Ya, yang ayahnya tersebut yaitu Abdullah itu gugur atau wafat dalam perang Uhud. Ya, wafat dalam perang Uhud. Sahabat Jabir bin Abdullah itu diantara keutamaannya beliau itu hampir seluruh peperangan dengan Rasulullah beliau ikuti. Semangatnya beliau berjihad dengan Rasulullah. Akan tetapi ada dua peperangan yang besar yang tidak beliau ikuti, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Tapi ada alasan kenapa beliau tidak ikut perang Badar dan perang Uhud, karena ayahnya melarang. Ayahnya memerintahkan Jabir untuk menjaga adik-adiknya, karena kebetulan beliau itu punya 9 adik perempuan. Jadi 9 adik perempuan. Ini ayahnya Abdullah ingin berjihad. Sahabat Jabir juga ingin berjihad. Tapi ada kewajiban untuk menjaga adik-adik perempuan, keluarga perempuan yang mereka tidak ikut berjihad. Ya, sebetulnya mereka semuanya itu semangat dalam berjihad. Tapi apalah daya, ya seorang anak harus nurut kepada ayahnya. Ayahnya yang pergi berjihad, kemudian Jabirnya diperintah oleh ayahnya untuk menjaga adik-adiknya. Kemudian dengan izin Allah, ya ayahnya gugur dalam perang Uhud. Gugur dalam perang Uhud. Kemudian setelah itu baru beliau mengikuti hampir seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis, ya. Hadis yang beliau riwayatkan kurang lebih adalah 1540 hadis. Karena beliau memang sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umurnya panjang. Ya, dengan izin Allah umurnya panjang. Jadi banyak sekali kesempatan ya bagi beliau untuk menyampaikan hadis-hadis yang beliau dengar dari Rasulullah. Beliau itu umurnya ya 94 tahun. Ya, 94 tahun. Ini sedikit ya tentang biografi sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat yang semangat ya dalam beribadah, ya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya ada seorang pemuda. Di dalam hadis ini tidak disebutkan pemuda tersebut siapa. Tapi ternyata di dalam riwayat-riwayat yang lain para ulama mengatakan ya disebutkan pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut adalah An-Nu'man bin Qayqal radhiyallahu an, salah seorang sahabat. Jadi yang bertanya itu ya menurut banyak dari kalangan para ulama ya yang bertanya tersebut adalah sahabat Nu'man bin Qayqal.
Jadi sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasannya seorang pemuda yaitu Nu'man bin Qayqal itu datang kepada Rasulullah dan bertanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, gimana menurutmu ya Rasulullah? Kalau saya itu cuma sholat yang wajib saja, saya puasa yang wajib saja, dan saya menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Bisakah saya masuk surga dengan amalanku tersebut dan saya tidak akan menambah sedikit pun dari amalan tersebut? Ya. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran. Ya, pelajaran tersebut sekali lagi dan ini berkali-kali menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat dalam mempelajari ilmu agama. Semangatnya para sahabat dalam bertanya kepada Rasulullah. Sahabat An-Nu'man bin Qayqal bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam belajar, ingin mencari tahu, mencari ilmu. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasannya di antara tujuan utama mereka para sahabat itu beramal itu untuk mendapatkan surga. Dari mana kita tahu? Sahabat Nu'man bin Qayqal, pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, apakah bisa dengan amalanku tersebut saya masuk ke dalam surga? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu beramal tujuannya adalah untuk masuk surga. Ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal bagaimana mereka itu bisa mendapatkan ya ridha Allah, bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dan itulah tujuan hidup para sahabat. Dan inilah tujuan hidup yang mulia yang harusnya dimiliki oleh setiap mukmin. Tujuan hidupnya di dunia itu yang singkat ini, bagaimana hidupnya itu ya sebagai sarana nanti bisa untuk mendapatkan surga Allah pada hari kiamat. Kita hidup ya 70 tahun, 60 tahun kurang atau lebih daripada itu sedikit, ya. Maka kita upayakan bagaimana hidup yang sebentar ini sebagai kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa meraih surga Allah nanti pada hari kiamat. Bukan justru kita sibukkan diri sepenuhnya, kita sibuk dengan dunia, urusan dunia, kita memperbanyak harta, ya, walaupun bukan sesuatu yang tercela kita punya banyak harta. Tapi yang tercela kalau kita tersibukkan dengan dunia, kita lupa dengan tujuan kita, yaitu surga. Ini yang tercela. Ya, kita lupa dengan tujuan utama kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menegaskan orang yang sukses sesungguhnya. Banyak orang yang berbicara tentang kesuksesan hidup. Orang yang sukses itu Masya Allah, ya, orang mengatakan orang yang sukses itu sudah punya pekerjaan yang mapan. Orang yang sukses itu punya titel pendidikan yang tinggi. Orang yang sukses itu punya anak-anak yang anak-anaknya punya penghasilan yang banyak. Itu ukuran sukses sebagian manusia. Padahal Allah dengan tegas dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah berfirman, ya, Allah berfirman, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kata Allah, barang siapa yang nanti di akhirat dia dijauhkan oleh Allah dari api neraka, selamat dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu yang selamat akhiratnya. Dia bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Tidak peduli bagaimana kehidupan dia di dunia. Mau di dunia dia tidak punya harta, di dunia dia tidak disepelekan manusia, di dunia dia tidak dihargai manusia, ya, tidak masalah. Yang penting adalah dia mendapatkan akhirat. Dia mendapatkan surga nanti pada hari kiamat, dan Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kenikmatan yang menipu.
Dan awal dari ayat tersebut Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mendapati kematiannya. Orang yang sukses mati. Ya, orang yang kaya mati, orang yang miskin mati. Orang yang sehat mati, orang yang sakit mati. Ya, semuanya juga nanti akan mati. Ya. Akan tetapi nanti yang menentukan sukses dan tidaknya bukan dunianya, tapi akhiratnya. Ini tujuan hidup para sahabat. Maka ini menunjukkan kecerdasan para sahabat. Ya, ini kecerdasan para sahabat bagaimana mereka itu tujuan hidupnya ya adalah akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Dan akhirat itu ya surga. Ya, kita ini harus memang harus banyak diiming-imingi dengan surga, ditakut-takuti dengan neraka. Ya, agar memang di dalam hati kita ini tertanam rasa sangat ingin bisa meraih surga Allah. Allah mengatakan di dalam hadis yang qudsi, Allah mengatakan qad a'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, bukan untuk semua manusia, tapi untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Apa yang Allah siapkan? Surga yang tidak pernah dilihat kenikmatannya oleh mata manusia, tidak pernah didengar ya oleh telinga manusia, tidak pernah terpetik di dalam hati dan pikiran manusia. Sekarang Pak Bu, kalau kita mau membayangkan keindahan yang paling indah, kita bayangkan aja kita mendapatkan nikmat yang paling nikmat, apa saja terserah. Ya, kita membayangkan keindahan surga, bagaimanapun kita membayangkan hal-hal yang mustahil dari keindahan-keindahan. Maka ketahuilah surga itu jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Karena kita nggak bisa membayangkan. Kalau ada orang yang menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, ya kita diceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga sehingga kita membayangkan, maka ketahuilah surga itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita dengar. Ya, daripada apa yang kita dengar. Nggak bisa kita menceritakan bagaimana nikmat surga. Kita hanya menggambarkan ya secara global. Tapi ya surga jauh lebih nikmat daripada itu semuanya. Sebaliknya juga neraka. Kita menggambarkan bagaimana kengerian neraka, bagaimana dahsyatnya azab api neraka. Maka yakinlah bahwasanya neraka jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Ya. Ini ya tujuan hidup seorang mukmin. Tujuan ketika seorang mukmin itu beramal, yaitu tujuannya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ pemuda tersebut mengatakan, jika saya sholat fardu, yaitu sholat yang wajib, sholat 5 waktu, dan saya puasa Ramadan, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa maksudnya? Ini penting. Menghalalkan yang halal ini ada dua, ya maknanya ada dua. Menghalalkan yang halal itu, ini mungkin kalau kita sholat 5 waktu mungkin gampang Pak. Kalau puasa Ramadan mungkin gampang. Tapi ingat, pemuda tersebut menyebutkan ya tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi menghalalkan apa yang halal. Apa maksudnya menghalalkan yang halal itu? Yang pertama, ya, meyakini semua yang Allah halalkan itu halal dan tidak mengharamkannya sedikit pun. Jadi semua yang dihalalkan oleh Allah dia yakini itu halal, itu baik, dan dia tidak mengharamkan. Walaupun mungkin dia tidak melakukannya, walaupun dia mungkin tidak mengambilnya, ya, tapi dia meyakini ini halal. Yang kedua, dia melakukannya. Dia melakukannya dengan keyakinan bahwasanya itu halal. Kemudian wa haramtul haram, saya mengharamkan yang haram, maksudnya juga ada dua. Yang pertama meyakini keharamannya, dan yang kedua menjauhinya. Di mengharamkan yang haram itu meyakini keharamannya,
Sekarang waliyadzubillah, ya, orang ya disampaikan dalil ini haram, tapi dia mencari-cari alasan, mencari-cari dalil yang lain untuk menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Dia mengatakan ini tidak haram, ini hanya makruh, ini halal, dan seterusnya. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik ya, sesuatu yang haram mungkin dia terjatuh dalam sesuatu yang haram, tapi dia masih meyakini keharaman sesuatu tersebut. Mungkin dia pernah melakukannya, ya, maka bagi dia perlu bertaubat. Tapi lebih parah ya apabila dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dia menjauhinya. Dia berusaha untuk menjauhi semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani Allah, ya. Tadi seperti yang kita sampaikan, dosa yang besar ya di dalam syariat Islam yaitu dosa menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal. Ya, apalagi sudah sampai kepadanya hujjah, dalil, disampaikan ayat, disampaikan hadis bahwa saya ini halal, ini haram, tapi dia menolak, dia mengatakan sebaliknya karena hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya. Misalnya ada suatu perbuatan, mohon maaf ini kita ambil contoh saja ya, tapi saya nggak mau ambil contoh, takutnya ada ya, ada sesuatu yang haram ya, dia masih mengerjakan sesuatu yang haram tersebut. Untuk membela dirinya dia mengatakan ini tidak haram, ini halal. Ini termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatuhumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib." Janganlah sekali-kali engkau ya mengatakan, lisanmu mengatakan kebohongan, mengatakan ini halal, ini haram ya, untuk mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang halal yang telah Allah halalkan bagi kalian. Ya. Ini ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kemudian di dalam hadis tersebut, pemuda tersebut menunjukkan berapa amalan, Pak? 4 amalan. Apa saja tadi? Melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, apakah dengan menjalankan itu saja cukup bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga? Ya, iya kata Rasulullah. Kemudian di situ timbul pertanyaan, kenapa di dalam hadis tersebut pemuda tersebut tidak menunjukkan, ya, tidak melakukan zakat dan haji? Padahal kita tahu zakat dan haji adalah kewajiban, rukun Islam. Tapi kok bisa dia masuk surga padahal dia tidak menyebutkan zakat dan haji? Ya, bagaimana ini? Ya, di sana ada beberapa kemungkinan. Kenapa pemuda tersebut tidak melakukan atau tidak mengabarkan ya, bahwasanya dia melakukan haji atau zakat. Dia mencukupkan dengan sholat dan puasa saja. Yang pertama, kemungkinan yang pertama ya, bahwasanya ya haji dan zakat itu masuk dalam ucapan pemuda tersebut, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Saya menghalalkan yang halal. Jadi menghalalkan yang halal itu melakukan sesuatu yang baik, yang halal. Wa haramtul haram, dan mengharamkan sesuatu yang haram, artinya meninggalkan sesuatu yang haram. Maka berarti pemuda tersebut melakukan ketaatan yang wajib. Ya, karena meninggalkan kewajiban itu adalah keharaman. Ya, dia meninggalkan kewajiban itu berarti melakukan keharaman. Padahal pemuda tadi mengatakan wa haramtul haram, saya mengharamkan sesuatu yang haram, yaitu menjauhi perkara yang haram. Berarti pemuda tersebut itu juga melakukan haji dan melakukan zakat.
karena masuk dalam ucapan dia wa haramtu al haram. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi pemuda tersebut sebetulnya tidak hanya melakukan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, tapi semua kewajiban dia kerjakan, yang wajib saja, dan semua yang haram dia tinggalkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya dia tidak zakat dan tidak haji karena pemuda tersebut tidak mampu. Karena zakat itu dan haji kuat kaitannya dengan kemampuan harta. Ya, orang kalau nggak punya harta, orang miskin misalnya, ya dia tidak punya kewajiban karena zakat itu ada nisabnya, ada batasannya, kapan wajib dia zakat. Ya, bisa jadi orang tersebut miskin sehingga tidak wajib bagi dia zakat. Dosa atau tidak, Pak? Tidak, karena dia tidak wajib zakat, dia nggak punya harta. Ya, gugur kewajiban berzakat. Apalagi haji, ya dia juga tidak haji. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, bahwasannya hadis ini turun sebelum kewajiban haji dan kewajiban zakat. Karena kewajiban di dalam syariat itu tidak langsung semuanya, jadi bertahap. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu kewajiban yang Allah wajibkan itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Akhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Pendapat yang kuat yaitu sekitar 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ketika Rasulullah masih di Makkah. Itu kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat itu lebih dulu. Kemudian kewajiban zakat, puasa, haji itu baru Allah wajibkan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Yang pertama setelah sholat yaitu puasa dulu. Puasa dan zakat ini Allah wajibkan pada tahun yang sama, yaitu 2 Hijriyah. Yaitu tahun kedua Hijriyah. Hanya saja bulannya itu lebih dulu, ya, kewajiban puasa. Ya, kewajiban puasa. Kemudian haji ini terakhir. Haji ini Allah wajibkan, ya di sana ada perselisihan dari kalangan para ulama, namun yang kuat yaitu pada tahun 9 Hijriyah. Jadi ya pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah dan hanya menyebutkan sholat dan puasa, ya bisa jadi karena memang belum ada kewajiban untuk melakukan zakat dan kewajiban melakukan haji. Ini beberapa kemungkinan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ini yang penting, bahwasanya hadis ini menunjukkan ya peluang seorang muslim untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar. Pintu surga itu terbuka lebar-lebar. Peluang untuk masuk ke dalam surga bagi setiap muslim peluangnya sangat besar. Untuk masuk ke dalam surga itu tidak hanya orang yang benar-benar dia mengerjakan semua perintah agama, ya, meninggalkan seluruh larangan agama, tidak. Ya. Bahkan orang selain mereka, ya, itu bisa masuk ke dalam surga selama dia seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Dalam surat Fatir ayat yang ke-32 Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina." Ya, kemudian kami wahyukan kitab Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang dipilih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang-orang muslim, dan orang-orang ini nantinya akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Orang yang zalim dia. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada orang yang pertengahan. Nanti akan kita jelaskan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwasanya hamba-hamba pilihan Allah itu ada 3 kelompok, ada 3 tingkatan.
Yang pertama adalah dzalimun li nafsi. Orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri ini orang yang terkadang berbuat kebaikan, terkadang dia beribadah, tapi terkadang dia berbuat keburukan, terkadang dia bermaksiat. Terkadang berbuat baik, nanti bermaksiat, berbuat lagi baik lagi, bermaksiat lagi. Jadi mencampur adukkan, artinya dia ya kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Ya. Dan kelompok ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan mereka itu orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur aduk amalan soleh dan kemaksiatan. Kadang beramal soleh, kadang bermaksiat. Ya semoga saja Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dzalimun li nafsi. Dan dzalimun li nafsi ini disebutkan pertama oleh Allah. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena kebanyakan orang yang masuk ke dalam surga ini golongan yang ini. Golongan orang yang dzalimun li nafsi. Ya. Kemudian yang kedua, ini lebih baik, muqtasid. Orang yang pertengahan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Ya, dia melakukan sesuatu yang wajib, tapi tidak yang sunnah, hanya yang wajib saja. Dan meninggalkan yang haram. Ya. Tapi yang sunnah dia tidak kerjakan. Ibadah-ibadah sunnah tidak dia kerjakan. Dia hanya mengerjakan yang wajib. Puasa-puasa yang wajib, sholat-sholat yang wajib, zakat-zakat yang wajib, itu saja. Yang dia tinggalkan pun yang haram, yang makruh mungkin masih dia terjang. Ini muqtasid, ini pertengahan. Dan ini yang dibahas di dalam hadis yang kita pelajari, yaitu muqtasid, orang yang hanya mengerjakan yang wajib, tapi tidak yang sunnah. Yang lebih tinggi lagi, kelompok yang ketiga, ya, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Ya, orang yang menjalankan ketaatan, yang wajib semua dia kerjakan, plus dia tambah sesuatu yang sunnah. Sholat dia tidak hanya sholat yang wajib, dia sholat yang sunnah juga. Puasa tidak hanya dia puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Yang wajib yang sunnah dia kerjakan. Ya, larangan-larangan yang makruh yang haram dia tinggalkan. Ini sabiqun bil khairat. Ya, sabiqun bil khairat. Ini yang paling tinggi, yang paling baik. Tapi setelah ayat tersebut Allah menyebutkan ayat berikutnya, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kata Allah, surga Aden yang mereka semuanya masuki. Jadi semua mereka masuk ke dalam surga Aden. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka diberikan perhiasan oleh Allah dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan di dalamnya mereka memakai pakaian dari sutra. Ingat di situ Allah mengatakan mereka semuanya itu masuk ke dalam surga Aden. Para ulama mengatakan di situ ada yadkhulunaha, di situ ada wawu. Para ulama mengatakan wawu itu layak ditulis dengan tinta air mata. Kenapa wawu di situ menunjukkan mereka semuanya? Jadi yang masuk ke dalam surga bukan hanya sabiqun bil khairat. Kalau yang masuk ke dalam surga sabiqun bil khairat, mungkin sulit bagi kita masuk ke dalam surga. Bukan hanya muqtasid, orang yang tidak pernah melanggar larangan Allah yang haram. Ya, kalau hanya muqtasid dan sabiqun bil khairat pun kita sulit masuk ke dalam surga. Tapi ternyata ya dzalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya, terkadang dia berbuat taat, terkadang berbuat dosa, dia istighfar, dia berbuat dosa lagi, ya, itu pun masih bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para ulama menjelaskan ini kabar gembira dari Allah. Ya, bahkan ayat tersebut ya layak ditulis ya dengan tinta air mata. Ya, air mata ya harapan, air mata ya kebahagiaan. Karena ternyata kita walaupun orang banyak berbuat dosa ya, tapi kita masih beriman, terkadang kita berbuat ya ketaatan, ya masih besar peluangnya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti ya kalau begitu saya berbuat dosa sajalah, toh juga masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga. Enggak. Ya. Jadi di situ ya sahabat tersebut mengatakan a'adakhulul jannah, apakah bisa saya masuk ke dalam surga? Maka Rasul mengatakan iya, ya bisa masuk ke dalam surga. Tapi perlu diketahui, para ulama menjelaskan masuknya dia ke dalam surga itu ada dua kemungkinan. Masuknya seseorang ke dalam surga itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, masuk surga secara langsung. Masuk surga secara langsung. Dan ini bagi orang-orang yang Allah kehendaki untuk mengampuni dosa-dosanya. Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia langsung ke dalam surga tanpa transit di neraka. Yang kedua, ya ada kemungkinan dia masuk ke dalam surga memang, tapi sebelumnya dia dibersihkan dulu di dalam api neraka karena dosa-dosanya. Setelah bersih, ya ini adalah orang-orang yang berbuat dosa, ya. Tapi Allah berkehendak untuk membersihkan dulu dosanya di dalam api neraka. Tapi kemudian dia diangkat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sekarang, ya apakah kita mau ngomong, ya yang nggak apa-apa lah saya berbuat dosa, toh juga nanti masuk surga. Ya, kalau masuk surga dengan cara yang kedua tadi, apa kita mau dibersihkan dulu di dalam neraka, ya? Nggak tahu berapa lama kita nanti di neraka, waliyadzubillah. Ya semoga Allah memberikan kepada kita ya keselamatan dan masukkan kita ke dalam surga langsung tanpa transit ke dalam neraka. Orang berbuat dosa jangan diremehkan. Orang berbuat dosa, dosa itu nanti akan ya berpengaruh nanti kita pada hari kiamat. Bisa jadi memang Allah akan menghapuskan dosa kita. Ya bagi Allah yang kehendaki, tapi bisa jadi juga Allah akan menghukumnya. Ya kita juga jangan jangan menganggap aman. Wah nanti juga Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Ya kalau kita diampuni, kalau dibersihkan dulu dalam api neraka kan juga repot. Tentunya kita maunya masuk surga langsung tanpa ya masuk ke dalam api neraka. Maka tentunya kalau bisa kita menjadi orang yang sabiqun bil khairat. Ya sabiqun bil khairat. Kalau enggak ya muktasid. Tapi kalau memang benar-benar enggak bisa, ya zalimun li nafsi. Tapi ingat ketika kita berbuat dosa harus diiringi dengan perbuatan kebaikan. Berbuat dosa langsung istighfar, langsung bertaubat, langsung berbuat kebaikan. Kata Allah, al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menggugurkan keburukan-keburukan. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam banyak nas, ya di dalam banyak ayat maupun hadis disebutkan bahwasannya orang yang melakukan kewajiban akan masuk ke dalam surga walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Seperti di dalam hadis ini. Tadi pemuda tersebut masuk ke dalam surga walaupun dia tidak menjalankan amalan yang sunnah. Sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu apa faedahnya kita melakukan perbuatan yang sunnah? Padahal sesuatu yang sunnah itu sangat banyak sekali di dalam agama kita. Puasa ada puasa yang sunnah, sholat ada sholat yang sunnah, sedekah ada sedekah yang sunnah, dan seterusnya. Menuntut ilmu pun ada ilmu-ilmu yang sunnah kita pelajari, ada yang wajib kita pelajari. Kalau dengan yang wajib saja kita bisa masuk ke dalam surga, ngapain kita sibuk-sibuk dengan yang sunnah? Maka perlu kita ya jelaskan ya bahwasannya perkara yang sunnah
itu sangat banyak sekali manfaatnya. Bukan sia-sia, tapi memberikan manfaat ya yang banyak, yang besar. Saya akan sebutkan 2 saja manfaat kita menjalankan ibadah yang sunnah. Yang pertama, manfaat yang pertama, ibadah yang sunnah itu akan menyempurnakan pahala ibadah yang wajib. Ya, dia menutupi kekurangan ibadah yang wajib dari kita. Ya, kalau kita saya cukup yang wajib saja, sholat yang wajib saja. Ya, kalau sholat wajibnya pahalanya sempurna. Kalau tidak, saya puasa yang wajib saja. Ya, kalau puasa wajibnya puasa wajib yang sempurna. Kalau tidak, ya maka bisa disempurnakan pahalanya dengan yang sunnah. Misalnya sholat wajib, ada sholat rawatib sebelum atau sesudah sholat wajib. Itu diantara faidahnya menyempurnakan sholat yang wajib. Puasa yang sunnah, ya menyempurnakan pahala puasa yang wajib. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalihim sholat. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari manusia nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lam. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ya. Dan Allah lebih tahu sebetulnya. Allah mengatakan, ungdur fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah kepada sholat hambaku itu, sempurna atau tidak sholat wajibnya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau sholat wajibnya sempurna, ya dia kerjakan dengan baik, sempurna semuanya, maka tulis pahala yang sempurna 100%. Wa in kana intaqasa minha syai'an, tapi kalau di dalam ibadah wajibnya ada kekurangan, tidak sempurna, maka Allah mengatakan, ungduru hal li abdi min tatawu'in, maka lihatlah apakah hambaku tersebut ada ibadah sunnahnya. Kalau ada ibadah sunnahnya, maka sempurnakan pahala yang wajib tadi, yang kurang tadi, dengan ibadah yang sunnah tadi. Ya. Dan itu berlaku untuk semua ibadah. Jadi kalau ibadah kita yang wajib tidak sempurna, masih ada kemungkinan ya pahalanya akan disempurnakan oleh Allah dengan ibadah yang sunnah. Maka ini sangat bermanfaat. Kemudian faedah yang kedua dari ibadah yang sunnah, bahwasanya ibadah yang sunnah itu mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Tadi kita sebutkan 3 kelompok manusia yang semuanya masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Tapi ingat, ya, mereka masuk ke dalam surga, tapi derajat di dalam surga tidak sama. Karena surga itu darajat, surga itu bertingkat. Iya, yang dzalimun li nafsi masuk ke dalam surga, tapi mungkin dia masuk ke dalam surga tingkatan yang paling bawah. Sabiqun bil khairat, jelas dia lebih baik. Ya, amalannya lebih banyak. Ya, maka tentunya Allah Maha Adil, surganya pun yang lebih tinggi. Sekarang kalau kita ditawarin mau surga yang paling bawah atau surga yang paling tinggi, ya tentunya kita mau masuk surga yang paling tinggi. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, idza sa'altumul jannah fas'alu jannatal firdaus. Kalau kamu minta surga, maka jangan nanggung-nanggung. Minta surga langsung minta surga firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi ya, nggak apa-apa lah saya berbuat dosa atau juga masuk ke dalam surga. Ya bisa jadi nanti surganya yang paling rendah. Maka tetap ya kita banyak beramal, ya entah itu yang wajib maupun yang sunnah, tetap kita kerjakan semampu kita. Ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, nggak peduli itu makruh itu haram, ya kita tinggalkan semuanya. Ya berharap ya kita mendapatkan banyak pahala, sehingga dengan banyak pahala tersebut ya kita masuk surga, di surga yang tinggi, ya surga yang lebih banyak kenikmatan di dalamnya.
Baik, ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, faedah yang perlu untuk kita sampaikan, bahwasannya ada beberapa dalil hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang melakukan sesuatu hal maka dia tidak masuk ke dalam surga. Barang siapa yang melakukan ini, dia tidak masuk ke dalam surga. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia tidak masuk ke dalam surga. Seperti contohnya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Atau hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat ya sifat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Kalau ada sifat kesombongan di dalam hatinya, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan antara hadis-hadis ini dengan hadis yang kita pelajari? Misalnya seseorang dia melakukan kewajiban-kewajiban. Dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, ya kewajiban-kewajiban dia kerjakan. Tapi berarti kan dia masuk ke dalam surga. Ya kan? Kalau di dalam hadis yang kita pelajari, berarti dia masuk ke dalam surga atau tidak, Pak? Masuk. Tapi misalnya ya di samping itu dia melakukan hal-hal yang diancam dia tidak akan masuk ke dalam surga. Misalnya dia sombong. Dia sholat tapi dia memutus tali silaturahmi. Nah, bagaimana nasib orang tersebut? Masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak, Pak? Ya? Ya, kita jawab bahwasannya menjalankan kewajiban, ya, menjalankan sholat, puasa Ramadan, dan ketaatan-ketaatan yang lain itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Tapi tadi, ya, masuk ke dalam surga ini tadi ada 2 kemungkinan, bisa langsung, bisa transit dulu di neraka. Orang kalau dia melakukan amalan-amalan yang mengancam dia tidak masuk ke dalam surga, perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin diancam masuk ke dalam neraka, maka ya dia mendapatkan janji masuk ke dalam surga karena melakukan yang wajib, dan dia mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka karena melakukan hal-hal yang diancam masuk neraka. Maka orang tersebut nantinya ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi dia dimasukkan dulu ke dalam api neraka. Jadi tadi misalnya orang yang sholat, orang yang puasa, tapi dia juga memutus tali silaturahmi, maka karena dia memutus tali silaturahmi, maka dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya, setelah dia bersih dari perbuatan dosanya, dia diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi hadis ini dan hadis-hadis yang lain ya tidak saling bertentangan. Ya. Ini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan. Ya, satu lagi yang terakhir tadi sudah kita sampaikan, cuma ya perlu kita tegaskan bahwasannya di sini para sahabat itu beramal dengan tujuan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan bagi orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu mengatakan, mereka berkeyakinan bahwasanya orang ketika beribadah itu tidak boleh dia mengharapkan surga dari ibadahnya. Dia tidak boleh beribadah karena takut neraka. Dia ibadah itu hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang sufi. Kenapa kamu ibadah? Karena saya cinta Allah. Ya, mereka ibadah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Ini salah. Seorang yang beriman ketika dia beribadah, ketika dia mengamalkan amalan yang baik, meninggalkan keburukan, maka di sana ada tiga sifat. Ada 3 sifat, yaitu karena cinta dia kepada Allah. Jadi dia ibadah karena cinta kepada Allah. Tapi tidak hanya cinta kepada Allah, yang kedua yaitu disertai dengan rasa, yaitu mengharap surga Allah. Yang ketiga
yaitu rasa takut akan api neraka. Ini 3 sifat kata para ulama, ini poros ibadah. Ketika kita ibadah tidak boleh satu pun hilang dari diri kita. Jadi ketika kita ibadah harus ada mahabbah, cinta kepada Allah, harus ada roja, mengharap pahala, mengharap surga Allah. Yang ketiga ada rasa khauf, takut ibadah kita sia-sia, takut kita dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 itu harus terus ada pada diri kita ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah banyak mengiming-imingi kita dengan surga, banyak menakut-nakuti kita dengan neraka. Di antara hikmahnya agar dalam hati kita itu ada rasa mengharap surga Allah dan takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ya kelak kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dan surga yang paling tinggi sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dunia. Semoga kelak nantinya Allah juga mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Walaupun kita menyadari, kita mengakui akan banyaknya dosa kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebelumnya mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Yeah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, maka pasti dia akan melihat balasan kebaikannya dari Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan keburukan, maka pasti dia akan melihat balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah hukum asal. Ini hukum asalnya seperti itu. Semua kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah, semua keburukan akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asal. Tapi hukum asal ini berlaku ya jika syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang itu tidak ada. Artinya dia beramal kebaikan dengan syarat-syaratnya, dengan tidak ada penghalang-penghalangnya, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Maka dari sini tidak kita pastikan seorang yang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Bisa jadi kebaikannya tidak diterima. Jadi harus terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Begitu juga dengan orang yang melakukan keburukan. Ya, hukum asalnya pasti dia akan melihat balasan keburukan. Tapi di sana ada penghalang-penghalang. Bisa jadi dia tidak akan mendapatkan balasan keburukan. Mungkin karena Allah ampuninya dan seterusnya, dan semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mungkin yang lain, ibu-ibu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bapak-bapak ada yang tanyakan lagi? Ya, satu lagi. Untuk orang neraka dulu kan itu. Apakah siksa yang paling ringan di neraka kita jabarkan bagaimana siksa paling ringan di neraka? Ya. Yang pertama ya tidak boleh kita meremehkan kedahsyatan azab api neraka. Orang mengatakan saya berbuat dosa nggak apa-apa lah, yang penting saya beriman, toh juga nanti orang yang beriman pasti masuk surga walaupun di neraka terlebih dahulu. Ya. Maka perlu kita mengetahui bahwasanya neraka itu ya walaupun itu sesaat ya, walaupun neraka itu yang paling ringan siksaannya, karena siksaan neraka juga darokat ya, artinya bertingkat juga. Neraka itu bertingkat. Kalau surga ke atas, kalau neraka itu ke bawah. Semakin ke bawah maka semakin berat siksaannya. Disebutkan oleh Rasulullah siksaan yang paling ringan yaitu siksaan yang Allah berikan kepada paman beliau Abu Thalib. Diriwayatkan ya bahwasanya siksaan beliau itu dipakaikan sandal dari api neraka ya, kemudian ke ubun-ubunnya, kepalanya itu mendidih.
Itu menggambarkan betapa panasnya, dan itu terus menerus. Terus menerus, tidak hanya 100 tahun, 1000 tahun, terus menerus. Ya, abadan, selama-lamanya. Dia mati, dia dihidupkan lagi. Mati, dihidupkan lagi, terus menerus. Ya. Itu siksa api, ya, siksa api neraka. Sekali lagi, kalau kita mendengar siksaan api neraka, maka yakinlah neraka itu jauh lebih ngeri daripada apa yang kita dengar. Maka tentunya kita tidak rela, kita tidak mau ya kita masuk neraka walaupun hanya sesaat. Disebutkan di dalam hadis, orang yang dicelupkan sekali celupan, set masuk neraka langsung dientas. Itu adalah orang yang paling merasakan nikmat hidup di dunia. Dia puluhan tahun hidup di dunia di atas kenikmatan-kenikmatan. Bahkan orang yang paling bahagia di dunia. Mungkin kalau kita bicara mungkin raja yang paling kaya raya, semua dia punya, apapun yang dia mau di dunia dia bisa. Dan itu dia rasakan bertahun-tahun, puluhan tahun, yang mendapatkan nikmat yang paling enak di dunia. Kemudian di api neraka, di akhirat dicelupkan ke neraka sekali celupan saja. Habis itu diangkat lagi. Kemudian setelah dicelupkan ke neraka, Allah bertanya, "Wahai hambaku, ya, pernahkah engkau merasakan kebaikan sebelum ini, kenikmatan sebelum ini?" Orang tersebut mengatakan, "La ya Rabb, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan hidup sedikit pun. Padahal orang itu adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia." Maka para ulama menjelaskan, satu celupan neraka itu, satu celupan saja, itu melalaikan, melupakan ya semua kenikmatan hidup yang pernah kita rasakan. Sebaliknya, ya, di situ disebutkan dua orang, yaitu dicelupkan ke surga sekali celupan. Ternyata dengan sekali celupan, padahal orang itu adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Tidak hanya sehari dua hari, puluhan tahun dia sengsara. Dia susah makannya, dia pokoknya ya paling sengsara. Dengan sekali celupan surga, ternyata melupakan semua kesedihan, semua kelelahan, semua kesengsaraan, ya, hidup yang bertahun-tahun dia rasakan. Maka ini ya menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya ya siksa neraka dan nikmatnya ya kenikmatan surga. Maka semua nanti kelelahan kita, kesedihan kita, lelah kita, ya kesengsaraan hidup kita di dunia, kalau kita masuk ke dalam surga maka semuanya akan ya hilang. Ya, semuanya akan hilang. Baik, cukup mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.